Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cek, cek. Halo teman-teman semuanya. Cek, cek. Apakah terdengar? Kedengeran, Mr. Sandi. Oke. Alhamdulillah ya. Ya, selamat datang bagi teman-teman semua kepada Pak Agung, Bu Heni, Bu Ella, dan Miss Pungki. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Ya. Oke. Selamat datang di acara bukan acara ya, apa sih? Zoom Talk kita kali ini yang diselenggarakan oleh On Target Education Training dan disponsori oleh Nuabi Painting. Jadi tema yang akan kita angkat sebagai bahan obrolan santai kita kali ini adalah emang enak jadi guru, dalam kurung tanda tanya. Itu dikembalikan bagaimana yang membaca intonasinya seperti apa, apakah itu nadanya bertanya ataukah pernyataan, ya dikembalikan. Jadi ya semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa hikmah atau pelajaran dari berbagai pandangan atau sudut pandang teman-teman semua. Nanti kita akan coba untuk saling berinteraksi, berbagi mengenai sesuatu hal. Oke. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, dan untuk host kita kali ini, oh ya sebelumnya acara ini tadi disponsori oleh Nuabi Painting. Jadi nanti setelah acara selesai, nanti akan diumumkan di grup satu peserta yang beruntung untuk mendapatkan gift dari Nuabi Painting, yaitu berupa sebuah lukisan berukuran 60 kali 40 cm. Ya, nanti yang akan dikirimkan ke alamat rumah teman-teman yang beruntung nanti, ya. Ya. Jadi nanti kami akan memilih yang terbaik karena saya yakin semuanya di sini juga terbaik, tapi nanti siapakah yang akan beruntung kita lihat saja nanti ya. Oke. Nah, untuk bincang-bincang kali ini ada rekan saya sebagai hostnya, nanti akan dipandu oleh beliau, yaitu Saudari Pungki Inggoro, dan nanti beliau yang akan memandu. Dan bagi teman-teman semua, apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, boleh via chat, ya, boleh via menu chat, atau nanti ketika ada kesempatan untuk interaksi bisa untuk menonaktifkan speakernya, jadi bisa berbicara langsung. Seperti itu. Nah, kita ada satu lagi. Oke, baik. Kita ke Miss Pungki. Oke, apa kabar Miss Pungki? Kabar baik, Mr. Sandi. Lagi hujan di Batam. Wah, hujan. Wah, di sini Seharian. panas. Di Bandung Wah, di panas. sini seharian hujan. Kalau udah hujan seharian tuh udah adem Batam, lebih dingin dari Bandung kayaknya. Oh ya, wah. Karena di sini masih banyak kayak pohon. Ini kan pulau, Mr. Sandi, jadi pembangunannya tuh masih belum semua kan, belum merata. Jadi masih banyak area yang banyak pepohonan. Jadi dingin, adem. Iya, iya.
kirain Batam itu panas terus. Kalau di pulau kayaknya nggak ada musim juga kayaknya di sini. Bisa hujan seharian, bisa 3 hari hujan berturut-turut gitu. Nggak ada pulau, nggak ada musim kayak. Oh, seperti itu. Belum tahu, saya belum pernah ke sana. Gitu. Pernahnya Pekanbaru ya? Pernahnya di Pekanbaru kan? Iya betul, di Pekanbaru sama di Banda Aceh dulu waktu kecil sih. Oh gitu, sempat di Sumatera juga. Ngomong-ngomong betul. soal Pekanbaru, nanti aku bacain ya seulas kurikulum vitae-nya Mr. Sandi. Pernah mengajar di mana aja? Baik, ada jadi malu. Jangan malu, kan hari ini jadi artisnya kan? Iya, siap-siap. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Aku boleh langsung menyapa ya? Iya, baik. Kalau gitu kita mulai dari aku mau menyapa dulu kalau gitu. Terima kasih sebelumnya Mr. Sandi udah kasih aku kesempatan buat jadi host sore hari ini. Aku kayaknya agak gimana ya pakai predikat host ini agak berat gimana gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore dari Batam yang lagi dingin sore hari ini. Apa kabar ini semuanya? Ada Ibu Ella, ada Pak Agung, ada Ibu Heni, ada Mbak Ervin juga, ada Teh Krisna juga ada Teh Ristia dan yang lain. Apa kabarnya nih sore ini? Boleh di-unmute sebentar nggak sih? Biar kedengeran crowd-nya. Oke. Oh. Oke. Apa kabar semuanya, kakak-kakak atau teman-teman? Saya panggil teman-teman aja kali ya, biar lebih dekat dan nggak kelihatan umurnya. Alhamdulillah kabar baik. Semua COVID aman atau masih PSBB? Masih Masih. Tapi nggak zona merah ya? Alhamdulillah tidak untuk Cimahi. Alhamdulillah. Oh, Cimahi udah enggak? Alhamdulillah ya Allah. Ibu saya di Cimahi soalnya. Kalau yang ada positifnya yang guru di SD gitu kalau nggak salah. Ada yang positif. Oh, oke. Masih ada. Mudah-mudahan segera berlalu, kalaupun nggak hilang COVID-nya ya mudah-mudahan vaksinnya segera rilis dan nggak mahal, bahkan gratis ya biar bisa aman. Amin, ya Allah. Kalau gitu sambil perkenalan ya, dari Mbak Ervin, dari Kang Agung, semua Teh Ella boleh minta diketikkan namanya sama domisilinya di mana gitu, biar saling tahu. Nah, sambil ngetik-ngetik, aku mau boleh di-unmute lagi, Mr. Sandi, thank you. Oke, sebentar. Sambil nunggu yang lain ngetik, aku mau ucapkan selamat datang dulu buat teman-teman yang udah bergabung di obrolan Zoom sore hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 ya. Penghujung bulan Agustus ini aku amazed banget karena aku diajakin sama Mr. Sandi buat ngobrolin topik yang sebenarnya menurut aku sih unik tapi menggelitik. Gimana ya? Unik tapi menggelitik. Karena jarang ada orang yang bahas ini gitu, dan walaupun banyak yang Maaf. Walaupun banyak yang apresiatif terhadap profesi satu ini, tapi banyak juga yang kayaknya agak menganggap remeh dalam tanda kutip. Nah, di antara teman-teman yang bergabung nih di obrolan Zoom sore hari ini, ada nggak sih yang profesinya pengajar juga? Boleh juga sambil diketikin di kolom chatnya. Siapa di antara teman-teman yang profesinya juga pengajar, boleh chat. Karena sesuai dengan tema atau topik yang udah disebutkan di flyer, sore hari ini kita mau ngobrolin tentang guru atau pengajar. Kalau aku sih bacanya emang enak ya jadi guru. Emang enak jadi guru.
Bukan emang enak jadi guru, tapi emang enak jadi guru gitu loh, Mr. Sandi. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol jauh nih, Mr. Sandi, aku mau kasih tahu dulu nih teman-teman yang mungkin belum tahu kalau Mr. Sandi ini rupa-rupanya udah punya pengalaman yang banyak banget, belasan tahun mengajar. Ini itu yang apa namanya, yang menurut aku sih sebenarnya apa ya, kalau mau dibilang breakthrough-nya sih begitu bikin on target education training Mr. Sandi, karena menurutku gebrakan yang luar biasa, berani gitu loh. Nggak banyak orang yang berani gitu untuk ngambil langkah itu. Jadi kalau aku baca nih di CV-nya Mr. Sandi, Mr. Sandi ini emang udah mulai ngajar dari tahun 2003. Bener ya, Mr. Sandi? Iya, betul. Pertama kali ngajar waktu itu. Nah, dari tahun 2003 udah mulai mengajar. Kemudian tahun 2007 mulai jadi English teacher di SDIT Bintang Cendekia Pekanbaru pula kan, jauh dari Bandung langsung ke Pekanbaru jadi guru, Mang, ngajar. Iya, betul. Kalau orang lain biasanya kan nggak ngajar, itu saya ada profesi lain gitu ya. Ini all the way ke Pekanbaru dari Bandung mengajar gitu. Kayak luar biasa. Tapi aku belum akan bahas itu. Aku juga lihat pengalaman yang lama banget ini ternyata adalah dari tahun 2008 sampai 2015 itu mengajar di di International English Program ILP Antapani Bandung. Dan kita sama-sama tahu kayaknya lembaga pendidikan satu itu udah nggak ada. Betul sekali. Tapi pengajarnya masih benar-benar setia dengan profesi pengajar ini. Itu yang biasa semuanya. Iya, bikin aku kagum gitu lah, Mr. Sandi. Jadi kita langsung back to business, asik. Aku pengen tanya ini dari pertama nih, Mr. Sandi. Kayaknya kita pernah ngobrol nih ya. Kapan hari kita pernah ngobrol, Mr. Sandi tuh pernah bilang kurang lebih gini, benar atau salah? Salah. Setiap belum mulai, Bapak. Ya, silakan. Kurang lebih tuh kalimatnya gini. Mana ya? Saya tadi sempat agak ketak-ketik dikit supaya nggak lupa. Kurang lebih Mr. Sandi tuh pernah bilang kayak gini, setiap orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa mendidik. Iya. Pernah ada obrolan itu. Nah, yang mau aku tanyain, sampai dapat quotes kayak gini kan berarti udah ketanam banget gitu loh di lubuk hati yang paling dalam sebagai pengajar sekaligus pendidik, edukator gitu ya. Emang cita-cita dari dulu itu emang jadi guru ya? Oke. Sebetulnya kalau bercerita tentang awal ya, dan untuk jumlah pengalaman sih saya yakin di sini rekan-rekan juga ada yang lebih lama dari saya pengalamannya sebagai tenaga pengajar atau pendidik, lebih lama, lebih bertahun-tahun dari saya. Kembali kalau dari segi awal mula, justru saya tidak mau menjadi seorang guru. Saya ingat sekali ketika kelas 4 SD, saya ditanya oleh guru kelas, cita-cita mau jadi apa? Cita-citaku. Saya waktu itu ya masih bingung, karena untuk menjawab sebagai ingin menjadi guru, keluarga saya rata-rata berlatar belakang sebagai guru. Kakek saya, ibu saya guru bahasa Inggris, kakak saya, paman sebagai kepala sekolah, hampir semua itu berprofesi sebagai guru. Kecuali bapak saya yang berlatar belakang militer. Nah, jadi seorang tentara. Nah, ketika ditanya saya ingin menjadi apa, saya waktu itu belum tahu. Kemudian setelah beberapa lama, saya bisa menjawab, saya tidak mau menjadi guru. Nah, ketika si guru itu, kenapa tidak mau jadi guru? Saya jawab, ya karena di keluarga saya sudah banyak jadi guru, saya ingin jadi yang lain. Jadi tentara, nggak mau, bapak udah jadi tentara.
saya ingin jadi yang lain. Nah, kemudian ibu saya juga bilang, udah jadi guru aja. Jadi guru itu pekerjaan yang mulia. Tidak hina menjadi seorang guru. Nah, tapi tetap dalam pemikiran saya ingin menjadi yang lain gitu. Selain jadi guru atau jadi tentara, saya ingin jadi yang lain. Nah, nggak jawab jadi Superman tapi saat itu aja belum jawab jadi Superman ya? Belum, waktu itu belum spek. Ya. Lanjut, silakan. Iya, ya jadi seperti itu. Tidak ada sama sekali cita-cita saya menjadi seorang guru gitu. Ya, karena alasan tersebut. Saya ingin menjadi yang lain. Salah satu, kemudian saya masuk ke perguruan tinggi, ke UPI dulu, sastra Inggris. Itu pun dalam benak saya belum kepikiran untuk berprofesi sebagai tenaga guru. Malah kepikirnya bekerja di kedutaan atau menjadi tour guide atau apapun itu selain daripada guru dan tentara. Seperti itu. Itu jadi nggak ada sama sekali awalnya. Nggak ada sama sekali. Terus sampai akhirnya kuliah ambil sastra Inggris, bener ya? Iya. Kuliah ambil pendidikan sastra Inggris. Terus sampai akhirnya kenapa? Bukan pendidikan sastra Inggris. Bukan pendidikan sastra Inggris. Ya, jadi itu non pendidikan. Oh oke, sorry. Non pendidikan. Kalau lulusan UPI itu kayaknya udah benchmarknya itu udah langsung pengajar gitu. Berarti ambil yang emang dari awal emang udah nggak niat jadi guru, makanya ambilnya yang non pendidikan gitu, walaupun sastra Inggris. Iya, jadi ceritanya gini. Dulu kan saya masih taunya itu IKIP gitu ya. Betul. Ketika masuk kuliah udah tahu namanya UPI gitu, karena saya kurang minim informasi seperti itu. Tapi ketika diberitahu masuk UPI, saya ikut jalur PMDK dulu waktu SMA. Nah ternyata ketika ketika lolos PMDK di Universitas Pendidikan Indonesia, ternyata saya masuknya semua yang PMDK waktu itu masuk ke jurusan sastra Inggris. Non pendidikan. Ada 30 orang yang waktu itu lulus PMDK masuk ke sastra Inggris. Dan di sastra Inggris salah satunya saya. Mr. Sandy. Tepuk tangan dulu penonton di studio. Jadi malu. Lanjut. Itu kan prestasi ya, salah satu prestasi. Ya, alhamdulillah masuk ke sastra Inggris, dan di sastra Inggris itu waktu itu tidak dipelajari atau tidak mempelajari tentang apapun tentang pedagogi atau bidang pendidikan, dan lulusnya pun tidak memiliki akta 4. Berbeda dengan program kependidikannya, pendidikan bahasa Inggris itu mereka memiliki akta 4. Sedangkan saya tidak memiliki akta 4, jadi non pendidikan. Nah, kemudian saat kuliah tahun 2003 teman saya dapat tawaran untuk kerja sampingan ngajar di sebuah lembaga pendidikan D1 di daerah Antapani, namanya Lembaga Pendidikan El Rahma dulu itu. Tapi sekarang di Bandung sudah tidak ada, katanya terakhir saya dapat informasi sudah pindah ke Jawa Tengah atau kemana gitu. Nah tahun 2003 itu saya diajak sama teman saya, kan ada ini tawaran kerja sampingan ngajar mahasiswa D1. Loh, kata saya bilang, kaget. Benar-benar nol, minim pengalaman. Dan oke, saya coba. Nah, singkat kata, di pertemuan pertama, ya waktu itu sama-sama mahasiswa lah. Mereka mahasiswa, saya juga mahasiswa waktu itu, tahun 2003. Masih angkatan, tahun ketiga lah. Pertama kali berhadapan dengan orang banyak di dalam satu ruangan. Dan yang saya rasakan waktu itu, gugup sudah pasti. Gemetaran pasti. Kemudian... Kelihatan nggak tapi? Lagi ngajar? Good kayaknya kelihatan. Sambil gemeteran tangan gitu ya. Sudah pasti kayaknya kelihatan itu. Karena keringat saya bercucuran. Walaupun di ruangan itu ada kipas,
keringat saya nanti bercucuran sampai saya harus pinjam tisu ke salah satu mahasiswa. Boleh saya pinjam tisunya nggak? Wah. Ya Allah. Pertama kali ya, ngajar. ya. Kebayang. Seperti itu. Dan pertama kali seperti itu, pertemuan kedua, oke, sudah mulai adaptasi. Nah, di pertemuan selanjutnya, kayaknya udah menemukan feel nih, udah kayaknya, kayaknya enak juga nih ngajar nih kayak gini nih. Udah mulai kerasa gitu. Dan waktu itu honor yang saya terima dalam 1 bulan karena berdua dengan teman saya, kami mendapat Rp60.000. Itu dibagi 2 dengan teman saya, jadi masing-masing kami mendapat Rp30.000. Rp30.000 dan honor pertama itu saya belikan bola sepak seharga 20.000 gitu kalau nggak salah. Itu ini banget ya, apa namanya, memorinya ya, nilai memorinya itu tinggi banget bola itu dari honor pertama dong. Iya, honor pertama saya udah simpan dengan baik-baik, hilang di kosan temen. Aduh. Ya. Tapi, sorry, aku cut. Tapi pada saat pertama ngajar dengan rasa nervous gitu, masih mau datang lagi ya? Maksudnya ada orang yang terus akhirnya gimana, nggak mau, kayaknya aku nggak cocok nih ngajar. Maksudnya banyak banget orang yang self-claiming kalau mereka tuh, aku tuh nggak bisa ngajar, karena emang aku nggak aja gitu, nggak. Kalau Mr. Sandi sendiri gimana? Saat itu walaupun udah grogi sampai minta tisu juga sama mahasiswa, tapi masih tetap pede aja gitu ya datang lagi gitu. Masih mau gitu buat ngajar lagi. Kenapa tuh? Apa emang udah mulai jatuh cinta mungkin? Iya, jadi nggak tahu sih, nggak ada kapok gitu kan, maksudnya kalau udah ada gugup, wah gemetaran gitu, nggak tahu. Mungkin yang lain ada perasaan kapok nggak mau datang, tapi nggak tahu kalau saya coba lagi aja datang. Karena ada kesan tersendiri bagi saya gitu. Pertama kali berbicara di depan banyak orang dalam satu ruangan gitu. Ya selain itu waktu itu juga misalnya di dalam kelas ada mahasiswi Oh, ya. iya. Salah satu pemotivasi saya waktu itu mungkin seperti itu salah satunya. Jadi nggak kapok gitu. Sehingga akhirnya ya sedikit demi sedikit bisa menemukan celah ini gimana supaya saya bisa cepat beradaptasi dengan berbicara di depan kelas, dengan kemampuan komunikasi, skill komunikasi saya yang bisa dibilang tidak terlalu bagus ya, seperti itu. Tapi ya disitulah saya mulai menemukan rasa yang passion gitu ya, kalau dibilang. Ya. Mulai menemukan di saat itu tahun 2003-an. Udah jatuh hati ya sama si profesi itu, akhirnya jatuh hati. Iya. Kalau boleh dibilang gitu. Nah, cuma gini, kalau mengajar itu yang tadi Mr. Sandi bilang kan ketemu dengan banyak banget mahasiswa, ada banyak banget murid, banyak banget student, karakternya beda-beda, ya kan? Yang satu susah dikasih tahu, yang satu pengennya jumpalitan, apalagi kalau ngajar anak-anak usia SD gitu ya, SD kelas 1, kelas 2 gitu ya. Wah, iya. Yang usia 5 tahun, ya kan? Yang satu jumpalitan, yang satu naik kursi, apalah naik meja. Nah, dengan karakter student yang macam-macam itu, meskipun kita udah punya alasan nih buat jadi pengajar, gitu ngelihat yang kayak gitu tuh, gimana tuh Mr. Sandi bisa berdamai sama kondisi itu dan akhirnya bisa tetap konsisten gitu buat aku tetap mau jadi guru gitu, aku nggak mau cari profesi lain, atau mungkin udah pernah cari profesi lain tapi tetap balik lagi ke dunia mengajar? Profesi lain jadi model sendal jepit. Kelihatan kaki doang. Enggak sih. Iya. Nah, jadi selepas kuliah itu ya saya mengajar juga di tempat kursusan gitu, tapi sambil meraba-raba ini saya metode ngajarnya gimana gitu, sambil meraba-raba terus terang. Oke. Nah, ketika itu tahun 2007-an ada tawaran ke Pekanbaru, ke sekolah di Pekanbaru.
udah langsung daftar training pergi ke sana. Dan di situ ya pertama kali saya mengajar level anak-anak karena sekolahnya masih baru, jadi baru ada kelas 1 dan kelas 2 SD waktu itu. Jadi saya jadi asisten wali kelas di sana dan melihat wah anak-anak di sana aktif banget dan tidak pernah terbayang sama sekali saya bisa berhadapan atau menghadapi atau mengajar anak-anak yang sekecil itu yang luar biasa aktif. Wah, luar biasa, ada yang anak-anak yang baterai alkalin ya. Baterai alkalin kali berapa gitu. Ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang aktifnya luar biasa, ada yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Nah, jadi wah ini kaget juga, shock. Dan di situ terus terang awalnya itu saya terus terang kalau saya introspeksi dari sekarang, saya ini guru yang galak waktu itu. Dalam artian gimana tuh? Intonasi saya selalu tinggi terhadap mereka. Intonasi saya selalu tinggi sama mereka. Kemudian kalau saya bilang A, ya A, tidak ada toleransi untuk mereka. Saya hukum ya hukum gitu. Tapi dalam konteks wajar, maksudnya seperti itu. Apa itu biasanya hukumannya, Mr. Sandi? Hukumannya saya kasih brain gym. Nah, jadi ketika ngajar ada yang ngobrol, sesuai kesepakatan, mereka saya suruh baris di belakang atau di belakang kelas. Mereka melakukan brain gym, kayak berdiri, misalkan harus menyilang, pegang tangan kanan pegang kuping kiri, tangan kiri pegang kuping kanan, seperti itu. Berdiri selama disesuaikan dengan usia mereka. Kalau misalnya usia mereka 6 tahun, ya 6 menit, seperti itu. Lumayan juga ya. Kemudian ada yang seperti ini, selama 6 menit gitu. Ada yang kakinya. Nggak ada yang kayak gini ya? Kayak gini susah banget ya. Susah, pegal. Ini buat terapi jadinya. Ini buat terapi yang depresi jadi. Iya. Dan karena ya brain gym itu saya dapatkan dari pelatihan yang saya dapatkan waktu itu, untuk salah satunya melatih otak kanan dan otak kiri mereka gitu. Ya. Tapi di sisi lain ya saya waktu itu menjadi jadi malu sendiri kalau ingat sekarang bahwa dulu itu galaknya saya galak gitu. Tidak ada toleransi sama mereka walaupun mereka masih anak kecil. Nah, gitu. Jadi ya disitulah sejak saat itu selepas dari ngajar di Pekanbaru selama 1,5 tahun, kemudian saya pindah ke Bandung dan menghadapi anak-anak kembali gitu ya, level anak-anak, mengajar di tempat yang baru dan menghadapi anak-anak yang baru. Saya mulai merubah pola pikir saya untuk bagaimana menghadapi anak-anak yang memiliki karakter yang bervariasi. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman, ya sedikit demi sedikit saya mengikis perilaku atau sikap yang buruk dari saya sewaktu jadi guru. Gitu. Oke. Jadi boleh dibilang seiring bertambahnya waktu mengajar, pengalaman bertambah, secara otomatis juga kita tuh kayak lebih toleran mungkin ya terhadap si murid, lebih toleran. Nah, cumanya kadang gini, ada beberapa murid yang bahasa Indonesianya sebenarnya bukan bandel ya, bukan nakal ya, tapi gimana ya? Mungkin karena emang karakternya unik, tipe-tipe yang kalau dikasih tahu tuh dia kayak cuek, kayak nggak dengerin gitu. Tapi begitu ditanya tuh dia bisa jawab gitu. Kan itu banyak tuh yang kayak gitu tuh. Tiba-tiba kayak gitu. Kayaknya mungkin saya juga dulu salah satunya ya di sekolah kayak begitu dulu. Kalau diajarin tuh nggak pernah mau gitu, malas gitu. Matematika malah tidur kayak gitu-gitu. Nah, biasanya seiring bertambahnya
pemahaman ilmu menghadapi murid, biasanya trik apa nih yang akhirnya Mr. Sandi pakai nih buat menghadapi murid-murid kayak tadi tuh, yang energinya nggak habis, begitu pindah dari Pekanbaru masuk ke kursusan. Sebenarnya kalau ke ini udah masuk ke kursusan ya, yang di Bandung ini ya? Nah, betul. Begitu masuk ke kursusan, kita juga nggak bisa milih level usia kan, biasanya udah langsung dikasih sama Director of Studies-nya tuh level anu-anu gitu kan. Cuma kita dikasih kelas anak-anak. Nah loh, kita ketemu lagi nih sama anak-anak yang tipe-tipenya itu tadi, jumpalitan, tidur-tiduran di lantai, udah tahu disuruh duduk di kursi, dia malah tiduran di lantai. Triknya gimana tuh Mr. Sandi saat itu? Dari Mr. Sandi yang galak saat itu di Pekanbaru, pindah ke Bandung, apa karena udah minum air Bandung lagi jadi lebih woles gitu ya, apa ya, woles tuh lebih slow gitu. Lebih slow. Lebih woles kan kalau anak-anak zaman sekarang bilang santuy gitu. Apa karena itu gitu? Gimana itu, Mister? Oke. Jadi ketika mengajar di Bandung pun awal-awalnya memang bahwa saya menemukan bahwa ini adalah sebuah tantangan gitu, bagaimana cara menangani atau menghandle anak-anak. Nah, saya ingat ketika pertama kali diwawancara, selepas dari Pekanbaru, saya bekerja di Bandung, sebuah tempat khusus. Saya diwawancara sama owner, dia sama direkturnya. Dia tanya alasan kenapa jadi guru. Dia bilang, why do you want to become a teacher? Terus saya bilang, I want to study. Saya ingin belajar. I want to learn. Kenapa ingin jadi guru? Saya ingin belajar. Terus dia bilang, secara logika kalau ingin belajar, kamu harus jadi siswa. Saya bilang, maaf, saya tidak setuju, Pak. Karena justru dengan menjadi seorang guru, kita harus berada selangkah lebih depan daripada mereka, atau bahkan 10 kali lebih depan daripada siswa. Sebelum kita masuk kelas, kan kita mempersiapkan materi nih. Kita mempelajari materi, kemudian kita menyusun lesson plan atau mungkin istilahnya RPP ya. Nah, selain menyusun materi itu, kita juga disiapkan untuk dalam pola pikir kita bagaimana nih untuk menyampaikan materi itu dengan baik, sistematis, dan benar kepada siswa. Jangan sampai acak. Karena ketika mereka menerima informasi atau menerima pelajaran yang secara acak, tidak sistematis, mereka juga akan kacau di mana nih nyimpennya nih informasi ini. Seperti itu. Nah, di situ saya bilang seperti itu, dan bahwa memang persiapan sebelum masuk kelas itu sangat dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa masuk kelas tanpa persiapan apa-apa. Kita tahu materinya tentang ini, kita masuk aja tanpa persiapan apa-apa. Kemudian mood juga ketika masuk dalam kelas, urusan pribadi ya usahakan tidak dimasuk. Kalau istilah bahasa Inggris mah leave it by the door. Tinggalin aja ketika kita masuk ke dalam kelas, tinggalin masalah semua itu. Karena bisa dikatakan apa ya, kalau anak-anak, usia level anak-anak, bisa sense, bisa merasakan gitu moodnya si guru. Ketika guru masuk dalam keadaan mood tidak baik, mereka akan nggak tahu bertingkah seperti apalah gitu, sehingga lebih memancing mood si gurunya untuk lebih buruk lagi. Atau lebih kesel, jadi bikin kesel, dikit-dikit kesel kok sedikit, nah gitu. Nah, dari situ saya belajar sedikit demi sedikit, untuk menangani anak, bagaimana selain dari belajar dari sumber-sumber lain, atau kemudian saya berpikir dan merenung, ketika di dalam kelas gitu, ketika ada masalah di dalam kelas, ketika siswa bermasalah istilahnya lah, ketika tadi nggak mau dengar, cuek gitu. Mending kalau bisa jawab, tapi kalau dia
udah cuek nggak bisa jawab. Nah ini gimana? Yeah. Misalkan dia suka ngobrol, Betul. terus mendapat melakukan sebuah hal yang tidak diinginkan lah di dalam kelas. Nah, kalau dulu saya frontal, ketika di dalam kelas di depan teman-temannya saya langsung jeder gitu, marah gitulah kata-kata. Wow. Ini killer banget kayaknya ya teachernya. Tapi bikin ke sini, guru galak gitu. Introspeksi gitu, saya juga nggak enak nih kalau dimarahin di depan kelas gitu kan. Karena ya saya tidak mau siswa yang tidak bermasalah, ya siswa yang nggak tahu apa-apa kena dampaknya gitu ya, kecipratan gitu. Betul. Ya orang lain makan nangka, dia dapat bayarnya, getahnya gitu kan, nggak enak. Nah, jadi saya melakukan gini kalau misalnya ada di kelas siswa yang katakanlah perlu mendapatkan perhatian khusus, saya tidak secara frontal, mungkin menegur, menegur sekali atau 2 kali, memperingatkan, coba kita dengarkan ya. Setelah itu, kalau masih tetap, saya biasanya setelah selesai kelas, ya saya ajak dia untuk istilahnya berkomunikasi secara pribadi dengan saya gitu. Saya ajak ngobrol aja. Kenapa di kelas seperti ini? Ya istilahnya pendekatan secara halus lah, secara personal, tidak memarahi, apalagi memarahi di depan teman-temannya. Itu akan mendapatkan efek yang buruk gitu kan, yang saya alami seperti itu. Jadi ya saya ajak mereka untuk berbicara 4 mata dengan saya. Nah itu waktu yang ngajar level anak-anak. Nah kemudian selain itu ya, selain menghadapi permasalahan-permasalahan, ya nanti akan ada interaktif ya tentang itu. Nah jadi selain itu untuk dalam ketika saya menjadi seorang pengajar waktu itu ya, saya belajar bahwa mengenai kejujuran. Mungkin pernah di sini rekan-rekan semua juga mendapatkan, misalkan dalam sesi tanya jawab, siswa bertanya hal yang di luar dugaan. Atau bahkan pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya nih, saat itu belum tahu jawabannya. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang sulit itu, atau triknya gimana? Saya ingin coba bertanya kepada satu orang ya, boleh Miss Pungki? Unmute. Iya. Boleh banget. Pantesan dari tadi ngomong nggak ada suaranya saya. Iya. Boleh, enggak. Ya, ada siswa yang bertanya pertanyaan yang di luar dugaan kita. Kita kaget dia bertanya seperti itu. Dan bahkan mungkin kita tidak tahu jawabannya pada saat itu. Nah, apa yang dia lakukan? Saya akan coba kepada Miss Ervin mungkin ya. Miss Ervin ini kayaknya studennya agak unik-unik. Hai. Oke, halo Miss Ervin. Iya. Aku sudah curiga. Pasti aku bakal. Boleh nih, gimana, pernah mengalami hal tersebut? Karena sih yang lebih cantik adalah aku pernah salah, lalu dikoreksi sama murid aku di tengah kelas. Nah, itu harus ngapain? Loh, kok gue balik nanya? Oke. Nah, gimana saat itu perasaan? Oke, kalau yang pertanyaan. Perasaannya, tunggu ya, aku nyalain speaker dulu, nyalain. Biar agak puguh, untung udah dandan. Pernah ada yang nanya, terus membuat 5 seconds of silence juga ya. Kamu pertanyaannya bagus deh. Miss juga nggak tahu loh itu jawabannya apa, kita cari bareng yuk. Gitu. Terus di akhir aku kasih tahu, I'm not a walking dictionary. So sometimes I don't know the words that you're looking for. So therefore we look for the words together. Tuh.
Terus kalau udah aku tulis gede-gede supaya aku pun ingat pertanyaannya apa. Jadi kalau ditanya lain kali aku tahu. Cuma itu tuh yang pertanyaan saya selanjutnya. Kalau kalian di posisi itu, kalian ngapain? Udah gue benerin ya, ini anak kayaknya salah. Terus gue benerin. Ternyata gue yang salah. Kacau itu bener. Jadi itu katanya adalah transferring. Transferring itu gue lupa antara satu R atau 2 R. Dia nulisnya 2 R. Terus transfer ya itu katanya. Kayaknya satu terus saya ingat apa kayaknya transfer nggak masuk. Habis itu dia cari, gua sambil jelasin dia nyari sendiri. Terus Miss, saya cek di dictionary benar transfer itu double R. Juga. Terus dia menohok nggak sih? Jadi gimana? Aku kembalikan pertanyaannya pada Mr. Sandi, silakan dijawab. Iya. Oke, ya intinya ternyata kalau sama sih ketika ada pertanyaan yang di luar dugaan. Nah, saya lebih senang ini kejujuran dalam diri saya. Jadi saya jujur aja gitu. Kalau misalnya bahwa ternyata benar tadi bahwa saya ini manusia yang bukan walking dictionary, bukan kamus berjalan atau misalkan Wikipedia berjalan gitu. Tapi ada mungkin supaya lebih memperkecil rasa malu gitu. Biasanya waktu itu pernah saya kayak gini, ketika diajukan pertanyaan saya tidak tahu jawabannya. Ada 2 hal yang saya lakukan. Pertama, saya jujur bahwa oke, kita cari tahu sama-sama yuk, sama seperti tadi Miss Ervin bilang, kita cari tahu sama-sama. Oke. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah isinya ngelesnya. Ketika ada pertanyaan, saya bilang, itu pertanyaan bagus. Kita PR-kan ya, kita cari jawabannya besok. Kita sama-sama cari tahu. Yang jawabannya tepat, dapat hadiah misalkan gitu. Beng-beng loh, beng-beng. Sebut merek ya. Merek. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin bagi rekan-rekan juga yang pernah mengalami seperti itu pasti punya trik untuk ngelesnya gitu ya. Tapi ya mungkin kita nggak perlu merasa malu juga untuk jujur gitu. Bahwa itu pertanyaan bagus. Oke, nanti kita cari tahu jawaban sama-sama karena untuk teman-teman juga biar tahu jawabannya. Jadi ada trik ngelesnya. Ya, walaupun mungkin ketika jujur kita bisa juga mengakui kesalahannya. Oke, maaf saya salah gitu kan. Menunjukkan bahwa kita juga manusia gitu. Dan sama-sama proses belajarnya itu tidak hanya sebatas sebagai siswa atau sebagai murid, tapi selama sebagai kita menjadi seorang manusia, kita terus-menerus proses belajar. Gitu. Itu tadi menarik. Sebenarnya yang tadi dibilang sama Mr. Ervin atau Mr. Sandi itu sebenarnya mau aku bahas setelah karakter siswa tadi. Karena entah kenapa ya, antara pertanyaan siswa yang agak nyeleneh atau yang di luar dugaan itu biasanya ketahuan gitu dari murid-murid yang kayak gimana gitu loh. Kadang ada yang terutamanya beberapa murid atau beberapa student yang dia memang pinter gitu loh, aslinya tuh dia pinter gitu. Dia pengen tahu itu, jadi dia tanyakan. Atau yang keduanya, karena dia pintar, dia pengen agak intimidatif mungkin ya, jatuhnya tuh jadi kayak pengen ngetes gitu loh si pengajarnya ini tahu nggak nih jawabannya apa gitu. Dan di posisi itu tadi, seperti yang tadi Miss Ervin dan Mr. Sandi bilang, pada saat ketemu dengan tipikal student atau murid yang seperti itu kan bisa dijawab dengan kayak tadi kita cari jawaban bareng gitu dan apa gitu ya. Cuma mau pergi, waalaikumsalam, hati-hati, wangi sekali, anak saya mau jalan sore. Ya, bye-bye. Maaf ya, iklan pemirsa. Oke, cuma yang tadi mau aku tanyakan adalah pada saat kita, waalaikumsalam, pada saat tadi kita
ketemu nih dengan pertanyaan yang di luar dugaan. Dan ada juga student yang kelihatannya santai-santai gitu ya, yang dia kelihatannya acuh gitu sama kondisi kelas, padahal kita lagi kepikiran apaan ya. Posisinya nih sebagai pengajar, apakah kemudian benar-benar mengajak ikut serta semua murid untuk kita diskusi bareng, atau kayak tadi hanya sekedar kita cari jawabannya berdua, ayo kita cari jawabannya bersama, atau ayo kita PR-kan. Lebih prefer yang mana nih kalau untuk Mr. Sandi sendiri? Anggaplah usia-usianya bukan usia-usia yang dewasa, mungkin bisa ya dibegitukan. Tapi kalau tiba-tiba anak usia 9 tahun gitu, yang usia 10 tahun gitu kan, pada saat dia tanya sesuatu yang contohnya yang aneh lah, pertanyaan aneh, tapi yang satunya lagi guling-guling gitu, atau yang satunya malah lagi ngegambar manga gitu kan, ya kita fokus di sini, ya kita juga ngeliat, itu kenapa malah ngegambar gitu. Gimana caranya Mr. Sandi memposisikan diri di situ? Apakah akhirnya ngeblend? Sebagai teman aja deh kalau kayak gitu, kita bareng-bareng nih, kita rembukan, kamu yang lagi gambar manga, ayo kita gambar manga bareng sambil mikir, apa gimana tuh? Iya. Oke, ya pernah juga sih kayak gitu. Jadi kalau saya ya lebih cenderung kita karena saya lebih senang dengan proses mendidik gitu ya, tanpa mengajar. Kalau misalkan ada pertanyaan kayak tadi, kalau di luar pengetahuan saya mungkin ya. Jadi saya lebih senang mengajak mereka untuk cari tahu jawabannya bareng-bareng. Bareng-bareng ini semua ya berarti ya? Semua. Daripada saya cari tahu sendiri, kemudian saya memberikan jawabannya. Karena di situ yang saya rasakan minim metode pendidikannya gitu. Jadi lebih pada pertanyaan saya cari tahu sendiri jawabannya, saya kasih jawaban seperti itu. Itu kayak lebih menyuapi gitu. Kalau saya lebih senangnya dalam suatu kondisi tertentu, misalkan, yuk kita cari tahu jawabannya sama-sama, karena di situ dia juga ada punya proses belajar gitu. Cari pada usaha sendiri seperti itu. Nah, kalau gitu berarti aku jadi pengen sambungin nih sama tadi jawaban Mr. Sandi pada saat ditanya sama siapa ya tadi yang tanya, what you wanna become a teacher? Yang nanya kayak gitu. Kenapa mau jadi, nah pada saat interview ditanya, kenapa mau jadi guru? Dan jawabannya, karena saya mau belajar gitu, because I want to study gitu kan jawabannya. Aku kaitkan dengan jawaban Mr. Sandi yang barusan, ada proses belajar bersama dengan murid, yang sebetulnya kalau orang awam mungkin kan ngelihatnya harusnya kan guru lebih tahu lah daripada muridnya, ya kan? Tapi kenapa jadi bareng gitu loh? Boleh nggak sih aku simpulkan bahwa sebenarnya Mr. Sandi itu nggak, mungkin bahasa sarkasnya nggak bosi gitu loh, kayak ini gue guru nih, jadi lo harus dengerin apa kata gue. Kayak aku nggak tahu apa jawabannya, aku cari tahu dulu, nanti aku kasih tahu. Jadi kayak aku tuh lebih ngelihat Mr. Sandi tuh kayak sebagai partner kali ya dalam belajar. Boleh nggak aku simpulkan kayak gitu? Iya. Memang seperti itu. Saya lebih nyaman gitu. Kalau saya pribadi lebih nyaman menganggap bahwa di kelas itu, bahwa kita itu sebagai partner gitu. Maksudnya walaupun dalam statusnya saya guru, mereka murid, tapi saya lebih memposisikan bahwa kita itu sama-sama belajar. Kita itu partner. Siswa mendapatkan ilmu dari apa yang saya ajarkan, itu udah pasti. Tapi saya justru lebih senang gitu bisa mendapatkan ilmu dari mereka juga. Gitu. Jadi sama-sama mendapatkan ilmu. Nah, jadi ketika kita mengenalkan mungkin ada guru yang killer gitu. Ya rekan-rekan juga mungkin pasti ingat ketika zaman sekolah dulu, guru yang killer yang paling diingat, ada yang killer, ada yang baik sekali gitu. Nah,
saya tidak mau menjadi semakin kesini saya tidak mau menjadi seorang istilahnya guru yang dianggap bisa tahu semuanya atau yang gengsi untuk mengakui kesalahan. Saya tidak mau seperti itu. Kalau saya salah ya saya salah. Misalkan ketika dalam menyampaikan materi ada kesalahan, oke, itu murni kesalahan saya gitu. Jadi saya menerima masukan dari mereka, dari siswa-siswa gitu. Saya dengan lapang dada gitu, tanpa harus ada gengsi atau misalkan malu. Wah, saya ini guru tidak bisa menerima kritikan. Enggak, saya justru senang gitu menerima masukan dari mereka, menerima ilmu dari mereka. Karena kalau misalnya kita sudah tidak mau menerima masukan, betapa sombongnya kita udah jadi orang yang sombong gitu kan. Jadi ya dalam hal ini saya lebih nyaman menjadikan siswa saya sebagai partner gitu. Saya mendapatkan ilmu dari mereka. Seperti itu. Iya, demikian. Aku unmute dulu. Iya. Ini ada kan suara aku? Nah, ada. Cuma kalau memposisikan sebagai partner gitu, apa malah nggak takut dianggap ya udah sih Mr. Sandi kan orangnya asik, jadi kayak agak less respect gitu loh. Maksudnya kan beda kalau kita memposisikan diri sebagai pengajar yang tegas, bukan tegas, maksudnya ya yang tegas gitu. Maksudnya kalau terlalu toleran terhadap murid juga, ya kita juga nggak bisa menutup mata lah. Maksudnya generasi muda hari gini, sepertinya attitude-nya kalau saya sih menilainya agak beda gitu dibandingkan dulu angkatan saya. Kan dulu ngelihat guru killer aja takut gitu. Kalau hari gini gurunya killer, yang datang bapaknya gitu. Bapaknya sama Pak RT gitu. Iya. Ngelabrak balik gurunya gitu. Nah, dengan memposisikan diri sebagai partner gitu loh. Apa nggak takut gitu loh? Akhirnya malah jadi kayak dianggap ya udah sih Mr. Sandi asik kok orangnya. Jadi aku asik juga lah gitu, nggak terlalu serius. Iya. Oke. Ya, pertama memposisikan sebagai partner di sini maksudnya berbeda dengan partner sebagai teman gitu ya. Jadi ketika kita sama teman gitu kan bisa bebas apa aja. Tapi saya memposisikan sebagai partner ini adalah bahwa kita partner dalam sharing ilmu seperti itu. Nah, adapun mengenai karakter di dalam kelas atau karakter dalam hubungan saya dengan siswa saya gitu, tetap masih dalam koridor-koridor tertentu gitu, norma-norma tertentu seperti itu. Saya menghormati mereka yang lebih muda dan mereka pun menghormati saya yang lebih tua dari mereka. Seperti itu, dalam koridor-koridor norma, masih dalam tatanan seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah perlu digarisbawahi bahwa galak itu maksud saya tegas itu tidak berarti galak. Tidak berarti galak. Tegas itu tidak berarti galak. Kalau dulu saya salahnya gitu, galak itu tegas. Saya harus menjadi guru yang ditakuti supaya anak nurut. Itu salahnya saya. Iya. Pokoknya apa kata komandan, apa kata komandan push up aja ya. Iya gitu. Gitu ya. Kalau dulu gitu ya. Kalau sekarang? Iya. Kalau sekarang saya lebih memiliki sudut pandang bahwa tegas dalam artian ketika ada hal yang tidak benar dan perlu diperbaiki, saya harus konsisten dalam hal itu. Saya harus tegas. Ketika sebuah peraturan, ketika masuk kelas, sebuah peraturan ditetapkan dalam pelajaran saya, misalkan saya set up rules. Oke, dalam kelas saya yang diperbolehkan ini, yang tidak diperbolehkan ini. Dan ketika misalkan hal yang tidak diperbolehkan terjadi dalam artian adanya pelanggaran, siswa misalkan ngobrol, tentu saya mau menggunakan prosedur peringatan gitu. Oke, peringatannya pun tidak dengan kasar atau keras gitu, tapi dengan dia memberitahu, oke, coba dengarkan gitu. Nah,
Itu kalau dalam kelas yang dewasa gitu ya. Ya. Kelas dewasa. Tapi kalau untuk kelas anak-anak biasanya kalau misalnya ketika kita mengajar terus suara anak-anak ribut, ketika kita melampaui volume suara anak-anak, kita akan capek. Tapi saya punya trik kalau misalnya kalau anak-anak ribut ketika kita sedang ngajar, saya diem. Diem selama yang dibutuhkan. Ketika mereka sadar bahwa lambat-lambat mereka, ada apa ini kok diam. Ya duduk aja gitu. Nah, setelah mereka diam, saya bilang bahwa oke, sudah ngobrolnya. Nah, jadi gimana kalau kita bergiliran? Kita tetapkan aturan bahwa ketika when I speak, you listen. When you speak, I listen. Seperti itu. Jadi saya coba terapkan hal yang seperti itu kalau untuk anak-anak. Dan untuk yang kalau untuk kelas dewasa juga, saya pernah juga mengajar di sebuah SMA, sebuah SMA swasta gitu di Bandung. Ketika saya masuk ke dalam kelas pertemuan pertama, anak-anak yang jadi ini guru pertama nih, guru baru ketemu nih, menyangka mungkin saya bisa dibully seperti itu. Ketika ngajar biasa mengajar. Ketika tengah-tengah mengajar juga ada siswa perempuan yang tiba-tiba angkat telepon, telepon, keluar kelas, nggak balik lagi sampai jam akhir. Saya biarin aja, karena saya juga masih meraba-raba situasi, karakternya seperti apa. Ketika saya membagikan kertas, ada anak yang ngambilnya ke meja saya itu, dia naik ke meja ke meja teman-temannya, jadi dia jalan di atas meja, turun depan meja saya, ambil kertas, baliknya pun begitu. Ada anak juga yang istilahnya ya tidak mau memperhatikan juga. Nah, dalam situasi dalam keadaan seperti itu, ini tentu peringatannya harus nggak sama dengan kelas anak-anak. Nah, di sini karena sebagian besar siswanya bertingkah, katakanlah, saya terpaksa harus ngomong di depan kelas, tapi dengan tidak marah gitu. Kalau dalam hati susah sih, ya? iya. Susah ya? Gimana itu ya caranya ya? Nggak marah, juga masih belajar. Sih beneran nggak kebayang gitu. Maksudnya dengan classroom environment yang kayak gitu, ya ada yang naik-naik meja, ya ada yang terima telepon terus nggak balik lagi gitu. Sih beneran nggak kebayang aja gitu. Dan itu usianya usia SMA remaja 1. ya? SMA kelas 1-an atau kelas ya. Ya remaja tengah-tengah yang lagi rebel-rebelnya gitu ya, yang lagi berontak, lagi cari jati diri. Iya. Iya. Kembali pada saat itu, kalau nurutin nafsu mah ingin gebrak-gebrak meja aja. Tapi push up semua kalian gitu. Di sisi lain kan saya sadar bahwa ada siswa yang tidak bermasalah gitu, mereka takut kena dampak. Akhirnya saya bilang gini ke mereka, dengan intonasi yang pelan gitu, selembut mungkin saya gitu. Jadi saya bilang ke mereka, siapa yang datang ke sekolah ini tujuannya untuk belajar. Siapa yang datang ke sekolah ini tujuannya untuk main. Siapa yang datang ke sekolah ini tujuannya untuk bergaul dengan teman-teman saja. Tidak ada yang ngacung, tidak ada yang angkat tangan. Kenapa tidak ada yang menjawab? Nah, apakah kalian tahu jawabannya? Kalau kalian tidak tahu tujuan kalian datang ke sekolah ini untuk apa, nanti ketika pulang, tanya ke orang tua kalian, kenapa saya disekolahkan? Kenapa mereka rela untuk mengeluarkan uang, membiayai saya bersekolah? Apakah orang tua menyekolahkan saya itu mengeluarkan uang untuk biaya sekolah untuk saya itu supaya saya bisa bermain dengan teman-teman? Apakah orang tua membiayai saya sekolah itu untuk bergaul
ataukah untuk belajar? Silakan nanti ketika pulang sekolah, kalian tanya ke orang tua kalian. Saya seperti itu, bilang seperti itu. Atau itu juga spontan saat itu. Nah, ternyata alhamdulillah di pertemuan berikutnya tidak ada mereka yang bertingkah lagi. Luar biasa. Saya juga tidak menyangka hal itu. Nah, jadi intinya mungkin yang saya ingin sampaikan adalah emosi ada pasti ketika kita menghadapi hal-hal yang di luar dugaan yang istilahnya memicu emosi kita, amarah kita. Tapi di sisi lain, nah itulah kita masih harus belajar untuk meredam emosi supaya logika kita bermain, logika kita bisa berjalan gitu. Perlu memang jam terbang gitu. Saya juga masih belajar, masih jauh dari kesempurnaan itu. Terus terang ya seperti itu. Oke. Aku lanjutkan. Baik. Karena aku tadi agak kepikiran ini. Jadi di antara masalah-masalah salah satunya masuk kelas yang environment-nya kayak tadi itu masalah lain nih. Habis ini kita boleh buka diskusi ya, Mr. Sandi ya. Siap, boleh. Masalah-masalah lain nih yang biasanya ditemukan di kelas. Salah satunya kayak tadi. Iya. Ada nggak sih masalah lain yang pernah Mr. Sandi temukan itu selain kalau yang nakal dalam tanda kutip, kalau yang bandel dalam tanda kutip mah pasti banyak gitu ya. Tapi kadang ada hal lain yang di luar dugaan yang menurutku sih, sudut pandangku sebagai masyarakat awam tuh melihatnya itu masalah juga gitu dari satu karakter siswa atau murid gitu loh. Pernah nggak nemuin masalah apa gitu yang sampai mungkin ini Mr. Sandi ingat dan bisa diceritain? Iya. Oke, baik. Nah, dalam hal ini saya akan mengangkat beberapa kasus gitu ya yang pernah terjadi. Nah, di sini saya ingin partisipasinya dari rekan-rekan semua ini. Gimana sih menurut rekan-rekan semua sudut pandang rekan-rekan dalam menyelesaikan masalah ini? Saya akan coba share slide ya, sebentar. Oke. Nah, sudah nampak slide-nya di layar? Sudah. Oke. Baik. Nah, ini enggak, ini cuma foto-foto waktu saya ngajar dulu, nah ini waktu di Pekanbaru. Anak-anak TK waktu saya masih cungkring dulu. Ya ampun, jadi memorinya banyak ya. Intinya bagaimana menarik perhatian anak-anak ya. Nah ini saya juga nggak malu untuk istilahnya berbuat konyol gitu dengan mereka. Asik-asik aja gitu. Bedak-bedakan bareng, ya bertingkah konyol sama mereka, seru-seruan aja gitu. Ya main musik waktu ngajar di Stikes di Bandung sekolah. Ya. Seru ya. Ya, alhamdulillah. Nah, di antara student cewek pula. Iya, nggak tahu nih. Mereka yang mendekati saya, aduh sih. Ya ampun. Ya. Oke, kembali ke ini. Seru banget kayaknya. Iya, alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin mencoba berbagi sudut pandang gitu ya. Ingin tahu rekan-rekan sudut pandangnya nih. Di sini pernah terjadi kasus seperti ini. Ada siswa yang selalu mendapat nilai tertinggi ya, dan ranking 1 terus gitu ya. Kemudian dia kecewa berat karena jatuh di posisi kedua waktu itu. Nah ini waktu itu dia kelas 2 SD. Nah ini kasus ini terjadi pada anak ya yang siswa kelas 2 SD. Nah yang jadi pertanyaan adalah bagaimana rekan-rekan, mungkin rekan-rekan juga ada yang pernah mendapatkan kasus seperti ini atau mungkin belum. Nah saya ingin tahu bagaimana kalau yang pernah,
kalau yang pernah mendapatkan kasus seperti ini, saya ingin tahu bagaimana dulu pendekatan terhadap siswa tersebut. Oke, nah kalau yang belum juga seperti apa sih kira-kira langkahnya untuk melakukan pendekatan terhadap siswa ini? Ya, gimana? Siapa kira-kira? Kalau saya sih pernah ngerasainnya saya yang rankingnya anjlok, Mang. Tapi Mang lagi. Jeplosan deh panggilan di luar forum. Kalau saya justru pernah ngerasainnya justru waktu SMP kelas 1 tuh saya yang justru anjlok ngerasain ini. Saya yang sebagai siswa kalau saya. Terus ada dari gurunya gimana? Ada yang mendekati atau gimana? Memberikan kesadaran pemahaman? Enggak, kayaknya gurunya cuek-cuek aja. Kenapa ya? Saya juga heran. Kayaknya saya belum pernah nemu guru yang benar-benar care sampai akhirnya saya SMA kayaknya. SMP kelas 3 SMA kayaknya saya baru nemu guru yang benar-benar care. Dan sekarang pas saya sapa malah lupa orangnya. Gimana dong? Oke. Iya. Agak kurang membekas kayaknya saya di ingatan guru-guru itu. Oke. Boleh kita buka obrolan? Ya, boleh, silakan. Ini. Oke. Kita dari Pak Denny dulu gimana nih? Boleh juga aktifkan speakernya. Di-unmute dulu, Kak Denny. Boleh, silakan bisa di-unmute sendiri. Malu. Ya mah gitu, maluan. Mungkin kita tanya ke siapa ya? Pak Agung. Ke Pak Agung, boleh. Pak Agung. Ngajar di Oxford ya? Gimana ya tadi? Di Jambi. Oxford atau Cambridge? Ya, Cambridge. Cambridge. Di Jambi beliau. Wow, Jambi. Selamat sore, Jambi. Iya. Selamat sore. Gimana Pak Agung? Sehat? Selamat sore Pak Sandi. Alhamdulillah. Oke. Bisa berjumpa kembali ya. Iya. Dalam forum untuk aktif ini sangat menarik kasus-kasusnya. Perkenalkan dulu saya Agung. Saya berasal dari Bandung sebetulnya, dan saya mencoba mengeksplor daerah tempat lain untuk menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia pengajaran. Kebetulan saya sekarang mengajar di sekolah Cambridge, di salah satu sekolah di Jambi yang memang notabene jumlah dan karakteristik anak-anak ini berbeda ya. Dari tingkat kalangan, dari segi tingkat kecerdasan, status ekonomi, memang sudah semakin mapan untuk tingkat anak-anak. Nah, ini terkait dengan pertanyaan studi kasus yang Pak Sandi tawarkan kepada kita. Ini siswa yang selalu mendapat nilai tertinggi dan ranking 1, kecewa berat karena jatuh di posisi kedua. Nah, kalau menurut saya ini kasusnya kita kembalikan kepada bagaimana peran orang tua sebagai sebagai sumber memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa pelabelan ranking 1, ranking 2 itu sebetulnya sebaiknya sebagai jadi jangan sebagai menjadi acuan atau patokan bahwa anak tersebut apabila ranking 1 berarti memang pandai, apabila turun rankingnya berarti akan berkurang. Bahkan mungkin akan lebih bijaksana karena orang tua memberikan arahan kepada anaknya bahwa proses belajar mengajar itu biasanya memerlukan waktu lama dan jangan melihat dari segi angka gitu. Harus melihat kepada hasil dari proses belajar itu sendiri,
dan apakah dari proses belajar ini anak ini mempunyai nilai perubahan setelah melewati proses belajar itu sendiri, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya kurang mahir menjadi lebih mahir. Karena sekarang kan sudah apa ya, jadi stereotip orang tua ini kan sekarang mengacu pada angka ya atau nilai gitu. Bahwa indikatornya bahwa kalau anak mendapat nilai 80 dibandingkan 90 itu, yang 90 itu lebih pandai gitu, lebih pintar. Dan kita pun kembali kepada peranan para pembuat kurikulum atau pembuat soal gitu ya, bahwa ini memang terjadi dari tahun ke tahun dan sudah lama. Jadi pola seperti ini kan sebetulnya saya melihat dari tahun ke tahun akan sedikit nanti akan berkurang. Dan para pihak terkait khususnya untuk pembuat kurikulum ini akan mengarahkan kepada kita untuk lebih berpikir kritis dibandingkan memilih A, B, C, D gitu ya. Jadi ini berbagi ilmu saja bahwa di sekolah saya ini seluruh kegiatan proses belajar itu melalui diskusi ya. Dan pembuatan soal-soal untuk tes segala macam itu pun jauh sekali memberikan posisi multiple choice gitu. Jadi sedemikian simple dan sedemikian menjelimah gitu ya apabila diberikan soal yang bentuknya mengajak kepada anak untuk berpikir kritis gitu. Jadi ini sudah akan mengarah ke sana ya sebetulnya untuk pembuatan pertanyaan atau pembuatan nilai-nilai soal-soal ujian, bahwa akan lebih mengacu kepada berbentuknya esai ya, jadi memberikan pendapat dan tanggapan terhadap pernyataan itu, dan itu penilaiannya pun relatif akan berbeda gitu. Tapi di sini akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa untuk melatih anak ini bersifat kritis gitu dalam melihat segala perkara atau dalam melihat situasi yang ada gitu. Mungkin soal-soalnya pun mungkin dibuat sedemikian rupa tergantung tingkat kompetensi anak-anak itu sendiri ya. Jadi garis bawahi bahwa di sini peranan orang tua untuk bisa membesarkan hati anak-anaknya bahwa labelan ranking ini hendaknya tidak menjadi sebuah patokan akhir gitu, bahwa anak ini apabila mendapat nilai bagus atau ranking 1 adalah seseorang yang memang sangat pintar gitu. Dan itu sebetulnya dampaknya menjadi beban pada anak-anak gitu. Pada suatu saat nanti anak ini tidak mencapai nilai ranking 1 atau ranking 2 atau 3, dia secara psikologi ketakutan itu pasti. Takut akan tanggung jawab dia supaya tidak supaya berhasil terus untuk mendapatkan ranking pertama. Itu akan berbahaya juga ya dari segi mentalnya ya. Gitu ya. Jadi proses belajar itu sebetulnya kan banyak sekali faktornya gitu. Jadi ya ini peran orang tua selaku orang sebagai seseorang yang paling dekat dengan anak-anaknya, khususnya anak-anak primary school atau peserta yang sangat masih peserta dasar, pendidikan dasar gitu ya. Hendaknya mungkin yang sekarang ini harus sudah dirubah pola pikir bahwa proses belajar mengajar itu
jangan dilihat dari angka atau ranking, tapi lebih jauh kepada cara kita bersosialisasi, pembentukan mental, pembentukan karakter building, kemudian bagaimana kita bisa memecahkan solusi gitu dari satu masalah yang sedang mereka hadapi, itu jauh lebih bermakna dan lebih bagus gitu. Ya mungkin itu dan gambaran. Tepuk tangan dulu penonton di studio, di rumah, dimanapun Anda berada. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak Agung. Iya. Jadi intinya ini bagaimana orang tua memberikan pemahaman kepada siswa ya, kepada anaknya sendiri, bahwa ya kita nggak bisa terus-menerus berada di atas gitu. Ada kalanya kita di bawah gitu maksudnya. Dan yang lebih terpenting adalah proses ya, seperti tadi Pak Agung ucapkan. Jadi tidak melihat kepada hasilnya di atas atau di bawah, tapi ada proses di sana yang bisa didapatkan oleh anak. Dia merasa ada perubahan tidak, seperti itu kurang lebih ya Pak Agung ya. Iya, oke, luar biasa Pak Agung, terima kasih. Oke. Tangan lagi dong. Oke, iya. Kemudian ya, lagi gimana? Aku tadi mau menanggapi juga yang dibilang sama Pak Agung. Aku setuju karena aku juga ingat saat itu aku drop karena aku selalu ranking 1. Saat selama SD itu kebayang nggak Mr. Sandi? Aku selalu ranking 1. Jadi ranking gue itu penting banget ya kayaknya buat dibayangin. Jadi aku tuh yang tadi aku bilang, aku tuh nggak pernah merhatiin guru, tapi aku selalu dapat ranking. Masuk SMP entah kenapa, mungkin aku menggampangkan apa gimana, aku anjlok ranking 7. Jadi aku dengan cool aku pulang ke rumah. Waktu itu ibuku yang ngambil rapot, aku pulang ke rumah, aku nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain, nggak makan. Kayaknya 2 hari deh aku puasa kayaknya. Jelas guru-guru nggak ada yang tahu gitu. Makanya tadi pas ditanya, guru nggak ada yang support, nggak ada, karena aku diam aja gitu. Terus begitu bapakku tanya, kenapa Pungki? Dia bete, karena dulu belum ada istilah bete. Ibuku bilang, dia drop karena dia ranking 7, kata ibuku cerita ke bapakku kan. Terus bapakku tuh cuma bilang kayak gini, Pungki itu fokusnya sama orang lain, bukan sama dirinya sendiri. Jadi dia tuh pasti ngelihat, oh kenapa aku bukan yang pertama, kayak gitu. Jadi sejak itu tuh bapakku tuh ngingetinnya, kamu kalau fokus sama orang, kamu akan terus kompetitif. Aku harus ngalahin dia. Kamu fokusnya sama diri kamu sendiri gitu. Aku inget banget bapakku bilang kayak gitu. Makanya, tapi agaknya aku mendengar advice itu dari bapakku juga jadinya kayak agak salah ya, karena sejak itu tuh aku malah jadi santai. Gimana ya? Ya bisa malah saya nambahkan sedikit ini, ada beberapa kasus juga ya, bahwa boleh. Saya sih mengkritisi sedikit tentang sistem pendidikan yang ada sekarang ini. Kan di Indonesia ini kan sistem pendidikannya lebih bersifat ke kompetisi ya. Iya. Betul. Bukan jadi competitive learning gitu. Jadi bukan collaborative learning gitu. Betul. Ya. Jadi hendaknya sih kita memilih yang collaborative learning ya. Jadi proses pembelajaran bersama-sama gitu. Dan beberapa sekolah sekarang sudah tidak menggunakan sistem ranking kan ya. Ada beberapa sekolah. Karena itu tadi bahwa mereka sudah mulai terbuka lah ya, sudah mempunyai gambaran dan sudah mengetahui bahwa sistem rankingan ini tidak berjalan secara baik dari segi EQ-nya gini, mental segala macamnya. Jadi makanya beberapa sekolah sekarang sudah tidak menggunakan lagi sistem rankingan, tetapi assessment metodologinya pun berbeda gitu. Yang tadinya sifatnya mutlak angka, sekarang berubah menjadi naratif gitu. Deskriptif, naratif, penilaian ini si anak sudah mencapai ini. Itu sebetulnya baik juga gitu. Kurikulum seperti itu jadi lebih mengenai
dampak dari competitive learning ini sangat mengena dari segi psikologi. Pada saat si anak tersebut tidak mencapai apa yang diharapkan, maka dia merasa ketakutan dan merasa bahwa tanggung jawab yang akan dia berikan untuk ke orang tua ini seperti apa gitu. Dibandingkan dengan yang collaborative learning gitu, bahwa kita semua sama dan memposisikan para anak didik ini, siswa ini memposisikannya sama, bahwa tidak ada salah satu pun yang pintar dan tidak ada salah satu pun yang kurang gitu, bahwa kita semua sama mencari tahu dan problem solving itu semua terlibat di situ ya. Jadi mungkin buat nanti untuk para guru-guru yang atau yang ingin menjadi guru ya, mungkin bisa dirubah mindset kita. Betul. Bahwa mendidik anak atau memberikan edukasi pada anak jangan melihat dari nilai angkanya, tapi bagaimana anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahan dan bisa bekerja sama untuk saling mengisi kekurangan dari satu anak ke anak lain gitu. Iya. Ya, seperti itu sih. Wow, luar biasa. Aku tiba-tiba I feel so honored karena aku bisa ngobrol dengan guru-guru yang luar biasa sore-hari ini. Oh my god. Tepuk tangan dulu penonton di studio. Di mana? Baik juga nih sesi ini, bagus. Terima kasih buat Pak Sandi dan Bu Pungki. Ya, terima kasih kembali Pak Agung. Iya, jadi ya luar biasa ya. Memang mungkin saya ada tambahan sedikit bahwa saya percaya bahwa setiap zaman memiliki sistem pendidikannya tersendiri. Betul. Dibandingkan zaman kita dahulu kan dengan sistem ranking, ternyata ya waktu itu memang mungkin masih oke-oke lah gitu. Sekarang kan memang sudah dirasakan tidak mengena lah mungkin ya, seperti itu dengan sistem ranking seperti itu, sehingga zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Jadi setiap zaman memiliki sistem pendidikannya masing-masing gitu. Iya, seperti itu. Oke, itu luar biasa. Kalau kira-kira ada satu lagi masih bisa nggak? Siapa lagi yang mau menanggapi? Ada satu kasus lagi nih saya mau angkat. Saya intip, boleh tapi dipersingkat ya. Iya, boleh. Yang ini aja lah. Nah, boleh. Oh ini, oh ya ampun, ini kayaknya saya pernah curhat juga nih soal satu ini loh. Nah, iya. Jadi ada sebuah kasus di mana seorang siswa yang dia bisa dikatakanlah merendahkan gurunya karena fisik gurunya mirip etnis tertentu, seperti itu. Sehingga pada akhirnya dia, ketika si guru tersebut mengajar di kelasnya, dia lebih cenderung untuk cuek, tidak mau mendengarkan lah seperti itu. Karena ya itu latar belakang bahwa gurunya itu memiliki fisik mirip etnis tertentu, seperti itu. Jadi sinis, katakanlah, bisa katakan seperti itu ya. Sehingga gurunya ya, si guru itu tersebut ya bagaimana cara menangani atau melakukan pendekatan terhadap siswa itu. Oke. Sekarang kita ingin coba ya, Miss Pungki, siapa kira-kira ya? Ya, kira-kira ya. Mungkin sama siapa ya? Saya bingung. Sama Ibu Krisna mungkin ya, sebagai guru BP teridola loh. Oke. Ibu guru idola SMA 13 Bandung, sok mangga Ibu Krisna. Boleh Ibu Krisna, silakan. Hah? Tuh, dia juga pernah mengalami rupanya, Mr. Sandi. Oh iya. Pernah dibilang saya seperti buku, ya Allah Gusti. Oke. Ya, iya. Coba ditanya bukunya yang hardcover atau soft cover gitu. Tanya lagi. Aduh. Mungkin karena saya menghadapi siswanya, suaranya jelas nggak? Iya. Suaranya jelas. Keras tapi putus-putus dikit. Ya. Karena headsetnya dipakai sama suami saya, jadi saya nggak bisa pakai headset. Iya, pinjam aja ke suaminya. Nggak bercanda. Iya. Gimana? Cerita sedikit ya. Kebetulan saya kan menangani anak SMA, siswa SMA, yang memang mungkin tidak seperti siswa-siswa yang tadi diceritakan sama Mr. Sandi, yang memang siswanya
bisa dihukum atau misalnya walaupun dengan berizin dan sebagainya. Kalau kita memang agak riskan ketika sangat riskan ketika menerapkan reward dan punishment. Jadi pas dia ngobrol gitu sama anak-anak, sharing, karena kalau saya kan masuk kelasnya jarang ya, jadi sangat terbatas kalau masuk kelas. Jadi paling kita ketemu di Selasa ngobrol-ngobrol kayak gitu. Tiba-tiba ada siswa yang nyeletuk, ibu mengisi buku, aduh, eta siga buku, karena mungkin saya besar gitu ya, tapi tetap kece kok, tenang aja. Korelasinya gimana ya? Kok aku malah jadi ini sih? Nggak bunga ya Mas, nggak sesundana. Terus udah sambil lewat gitu. Aduh, waktu pertama kali mendengar itu terus terang agak gitu kena hati gitu, dibilangin kayak buku, aduh ini anak gak sopan banget gitu ya. Tapi terus mencoba untuk kembali ke alam sadar. Ini anak kan kalau dikerasin dia bisa kabur gitu, karena memang termasuk salah satu anak spesial gitu. Akhirnya saya bilang, aduh apa ya ini yang paling nyerah tenang ibu mah buku buku ya kayak tadi kata Mr. Pungki ya, hardcover kata saya, dibanding didinya sudah kertas buram deui. Karena memang anaknya kurus gitu ya. Iya memang tidak cara tersebut tidak bisa diterapkan ke semua siswa. Karena memang saya melihat umpan dari dia, kalau maaf kalau salah, kalau dari salah satu teori behavior kan ada stimulus respon ya. Iya, betul. Karena stimulus yang kayak dibikin kayak buku, maka saya responnya dia kayak kertas. Tapi biar mengemas, saya cari kertas yang spesifik, ya udah saya cari kertas buram gitu. Karena kebetulan anaknya kurus dan ada kulitnya sawo matang. Tapi sambil ketawa, dan akhirnya memang ketika jadi guru kita tidak boleh baper kali ya gitu. Jadi ketika kita nggak baper dan bisa menenangkan hati, akhirnya menjadikan, karena dia sepertinya mau stimul saya menjadi temannya, ya udah dari situ hubungan kita mencair sampai sekarang. Ya walaupun tetap aja gitu, misalkan kalau dia ketemu Bu masih siga buku tehnya, adidinya kumaha geus kaset atau acan, masih lumayan gitu, goreng kata saya bilang gitu. Ya kalau sama anak SMA sih saya polanya menempatkan dia sebagai teman, walaupun memang pada batasan-batasan tertentu gitu maksudnya. Jadi memang mereka boleh bercerita apa saja kepada saya gitu, tapi tetap juga sih biasanya sih kalau di kelas gitu ya, kalau ada satu kelas pertama kali masuk kelas yang saya lihat screening gitu, saya akan screening kira-kira di kelas itu rajanya siapa, ratunya siapa, pengacaranya siapa, ya itulah yang saya dekatin pertama kali. Kasih kebetulan yang bilang saya buku itu adalah rajanya gitu. Begitu si rajanya kena, maka prajurit-prajuritnya yang suka rehe-rehe itu akan takluk karena rajanya aja udah ketemu saya. Tips sore hari ini tepuk tangan dulu penonton di studio. Aku baru tahu loh ilmu itu, Bu. Iya. Ya, kalau kayak dia sama 13 ada geng yang namanya Cidun dan BK gitu ya. Apa? Mereka nggak akan bisa apa? Cidun. Geng Cidun dan geng BK. Cidun itu adalah Cimahi Nudun dan BK itu bubur kacang. Dekat rumah Miss Pungki sepertinya di kebun kopi. Hah? Oh iya? Iya. Kalau siasat saya menghadapi geng tersebut adalah saya menguasai raja-rajanya dulu. Begitu raja-rajanya udah kena, gampang ngadepin anak buahnya. Ketika anak buahnya macam-macam, saya tinggal panggil rajanya. Ya ampun. Beresin masalahnya, gitu. Ya Allah, bidak-bidaknya mah ya udahlah ya, cincai aja lah ya. Kalau king-nya udah dapet ya. Nah, mah gampang. iya. Ya Allah, Gusti. Aku baru tahu loh. Ternyata ilmu itu pernah aku terapkan juga di ILP kayaknya, Mr. Sandi. Oh iya? Zaman-zamannya kelasnya yang teenage itu ya. Kelas teens itu kan tim 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Mana ada pernah mereka tuh cuekin aku tuh kayaknya
malah selesai kelas kita nongkrong bareng, curhat-curhatan, curhat cowoknya, curhat apa. Ternyata mungkin itu si ilmu Teh Krisna ini. Padahal dulu belum ngobrol ya Teh. Iya benar. Ternyata gitu tipsnya. Boleh lah. Kalau gitu besok saya ngajar lagi aja loh. Iya, oke. Bagus. Ya ampun, asik banget sore hari ini. Luar biasa. Iya. Iya. Kita mendapatkan banyak ilmu dan ilmu-ilmu dari rekan-rekan guru yang luar biasa sih ya. Semua di sini sudut pandangnya mengenai masalah tertentu juga luar biasa dan banyak pelajaran yang bisa kita petik di sini. Oke. Bagus. Saya juga jadi ingat ya, sepanjang pengalaman mengajar, pasti berujung pada berteman dengan student. Sampai detik ini juga ada yang udah di Hungaria, udah di mana, yang masih telepon jam 2 malam dong, Mr. Sandi. Ini sudah tidur belum? Belum, baru mau merem. Dia cerita, aku mau sidang Miss besok. Terus mau ngapain? Lanjut PhD. Eke aja yang jadi gurunya masih di sini. Dia udah PhD dong. Dia mau ambil PhD. Itu kayaknya pengalaman-pengalaman itu tuh apa ya? Membekas banget gitu lah. Dan aku pengen tanya itu ke Mr. Sandi. Dari obrolan tadi diskusi, berbagai macam masalah dan karakteristik murid dan cara kita how to deal itu apa ya, cara kita menghadapi gitu ya, cara kita menghadapi mereka tuh apa nih pengalaman yang Mr. Sandi rasakan sebagai guru yang menurut Mr. Sandi tuh kayaknya paling ngena, pengalaman paling berharga mungkin. Mungkin ini ya, pertama dari ada satu hal yang bisa dikatakan aib lah. Ya kalau dari pengalaman sih rekan-rekan juga pasti banyak pengalaman yang unik gitu dan luar biasa berkesan, dan saya juga ada salah satunya pengalaman yang memalukan gitu bagi saya. Ini paling saya ingat ketika di kelas saya izin ke kamar mandi gitu ya. Kamar mandi, ketika saya kembali ke kelas, lanjut mengajar seperti biasa. Dan ketika mau mengakhiri pelajaran, udah mau keluar kelas, tanpa sengaja saya melihat ke bawah dan ternyata resleting saya selama mengajar itu terbuka. Ya ampun. Dan siswanya perempuan semua. Oh ya ampun. Itu hal yang bikin sampai sekarang itu, aduh, nggak tahu saya juga apakah siswanya itu, dan saya tidak ketika di kelas gak ada yang ngingetin gitu, mungkin saya nggak sadar atau memang nggak ada gitu yang ngode-ngode gitu itu Pak maaf Pak maaf Pak. Iya gitu, jadi itu pengalaman yang memalukan. Nah kemudian ada lagi yang ya mungkin seperti tadi yang mungkin bilang ada siswanya yang sudah PhD di luar negeri itu ya, sudah mendapatkan gelar doktor gitu, siap-siap untuk mendapatkan gelar doktor di luar negeri. Itu luar biasa ya. Dalam artian pasti ada perasaan bangga gitu ketika kita melihat salah satu anak didik yang pernah kita didik, yang pernah kita ajar itu menjadi orang sukses gitu ya, menjadi orang melebihi kita sendiri gitu. Jadi pasti ada perasaan bangga. Nah, di sisi lain saya melihat kasus seperti ini di sebuah sekolah gitu ya, sekolah istri saya. Ketika di zaman sekolah itu, si anak itu terkenal katakanlah nakal ya. Dan sehingga ya sering bolos lah katakan gitu. Sehingga rekan guru yang lain ada yang sehingga melabeli si anak itu sebagai anak nakal. Nah, tapi istri saya memiliki pandangan yang berbeda. Dia tetap merangkul anak tersebut. Walaupun sulit, walaupun pada akhirnya memang sulit untuk dirangkul. Tapi istri saya yakin bahwa
si anak itu memiliki titik balik. Suatu saat dia akan memiliki titik balik. Nah, kenyataannya adalah dia sekarang sudah menjadi orang yang sukses, sudah menjadi orang lah katakan. Ketika dia mengunjungi kembali sekolahnya, si guru yang dulu melabeli dia nakal dan kurang suka terhadap dia merasa, wah, kamu murid saya, kamu udah sukses, sekarang bangga. Iya. Self-claiming gitu ya? Self-claiming. Sebagai orang yang berperan. Yeah. Yeah. Dan si muridnya itu, yang siswa yang sekarang sudah sukses itu, dia paling ingat kepada orang yang dulu pernah merangkul dia. Walaupun saat itu dia tidak mau dirangkul, tapi dia ingat orang itu. Nah, mungkin poin yang ingin saya angkat di sini adalah, ya saya juga ada siswa yang udah, wah sukses gitu. Tapi saya merasa bahwa, oke, saya bangga terhadap dia. Saya bahagia melihat kesuksesan dia. Tapi saya tidak mau mengklaim diri saya sebagai orang yang paling berjasa dalam kehidupan dia, dalam pendidikan dia. Karena banyak orang selain saya yang berjasa terhadap dia. Karena kalau saya mengklaim diri saya sebagai orang yang paling berjasa dalam kehidupan pendidikan dia, walaupun pernah, itu itu akan menjadi sebuah kesombongan yang luar biasa bagi saya. Nah, saya tidak mau hal itu nempel di mindset saya. Oke, saya cukup bangga dengan kamu. Saya bahagia melihat kamu sudah sukses. Ya, karena itu bukan dari jasa saya aja. Banyak orang berperan di situ yang berjasa terhadap kehidupan dia, seperti itu. Ya, itu sih mungkin sedikit pengalamannya. Seperti itu. Dan dari banyaknya pengalaman mengajar kan pasti berpengaruh terhadap perubahan sikap Mr. Sandi yang tadi Mr. Sandi sempat sampaikan di awal. Pasti juga ada berpengaruh ke perubahan karakter mungkin ya, atau perubahan sifat kali. Aku kok jadi agak berpikir bedanya apa ya karakter dan sifat. Pasti sedikit banyaknya agak ada pengaruhnya gitu. Apa nih yang bisa Mr. Sandi ceritakan panjang perjalanan mengajar? Implikasi terhadap perubahan. Iya, oke. Ya, jadi yang saya rasakan adalah berubahnya sifat keras gitu ya dalam diri saya. Kalau dulu seperti tadi saya bilang, saya galak gitu ya, tidak toleransi, tapi sekarang saya mencoba lebih terbuka, lebih belajar untuk bisa meredam emosi tanpa ledakan-ledakan spontan, tanpa memandang situasi. Ya, mungkin hal yang paling saya rasakan adalah perubahan dalam diri saya yang sedikit demi sedikit bisa membuka hati saya dan membuka nalar saya ketika suatu hal atau suatu masalah terjadi, tidak mendahulukan emosi seperti itu, dan lebih cenderung kepada mungkin saya rasakan saya lebih bisa bersabar, lebih bisa mengutamakan nalar dulu daripada emosi, seperti itu, belajar seperti itu sih. Berarti boleh dibilang kalau selama ini mengajar, jadi kayak ada satu jadi kayak ada satu refleksi kali ya. Kayak ada masa atau fase di mana akhirnya Mr. Sandi tuh bercermin gitu loh dari karakter student kayak gini, berarti aku harus kayak gini. Menghadapi murid kayak begitu, berarti akunya harus bagaimana. Boleh nggak sih aku tuh menyimpulkan kalau berarti ada satu bentuk refleksi atau Mr. Sandi bercermin gitu dari murid-murid, dan akhirnya Mr. Sandi itu, ya gimana Mr. Sandi menurut Mr. Sandi? Ya betul. Jadi banyak refleksi yang bisa saya dapatkan selama pengalaman mengajar, bahwa ya mungkin ini juga bisa sama rekan-rekan juga pasti memiliki refleksi atau cermin yang bisa diambil dari karakter-karakter siswa yang ada gitu. Jadi ketika
siswa tersebut memiliki karakter pemarah, nih bagaimana nih menghadapinya, bagaimana menangani siswa tersebut, bagaimana pendekatannya. Ya saya bercermin aja gitu bahwa mungkin ketika siswa itu memiliki karakter pemarah misalkan, atau pemalu atau apapun, kalau bisa saya mencari tahu di keluarganya seperti apa, gitu, sehingga dia memiliki perangai seperti itu. Kalau misalnya tidak ya tidak memaksakan diri gitu untuk datang ke rumahnya seperti apa, enggak sih. Jadi ya sebisanya saja, semampunya saja. Jadi di situ saya refleksi untuk diri saya sendiri ketika dalam suasana ini saya kembalikan ke dalam suasana rumah tangga saya gitu ya, ketika sebuah keluarga memiliki hubungan yang demikian gitu, sehingga efeknya akan berdampak ke si anak seperti itu. Dan saya jadikan refleksi itu sendiri terhadap bagaimana saya mendidik anak saya sendiri gitu. Saya usahakan untuk banyak menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan dari obrolan-obrolan saya dengan orang tua murid seperti apa, dari murid, dari semua hal, sehingga saya bisa menarik galaknya gitu sama ayah Makiano yang gitu. Saya menarik hikmah dari semua yang saya dapatkan untuk bisa saya terapkan di keluarga saya sebagai cermin bahwa ini tidak baik, ini baik, seperti itu. Ya saya jadikan cermin gitu, saya jadikan pelajaran bagi saya sendiri seperti itu. Itu sih. Berarti benar yang tadi Mr. Sandi bilang ya, pada saat interview pertama di Bandung itu yang dibilang mau jadi guru buat belajar. Ya. Karena akhirnya pelajarannya banyak banget gitu yang Betul. didapat dengan memilih profesi guru ini. Kalau gitu, Mr. Sandi ada lagi nggak sih yang pengen diceritain atau pengen di-share nih sore hari ini, malam hari ini, sore hari ini? Iya, mungkin sedikit saja karena waktu juga ya akan hampir habis. Jadi mungkin yang bisa ya pada kesempatan ini ya saya berterima kasih kepada semua yang hadir juga. Saya percaya ya Anda semua orang yang luar biasa gitu, memiliki jam terbang atau pengalaman mengajar yang luar biasa yang lebih daripada saya sendiri, dan mungkin yang ingin saya share di sini adalah dengan kalimat emang enak menjadi guru. Kalau saya itu sekarang menjadi sebuah pernyataan, emang enak jadi guru. Dari segi kita jangan bicara soal gaji lah, soal finansial, karena itu relatif ya sifatnya. Jauh dengan bila kita bercermin kepada mereka yang berada di pelosok seperti itu, yang rela mendatangi rumah siswanya satu persatu dengan bermodal jalan kaki menyeberangi sungai, itu luar biasa. Saya salut kepada mereka. Itu kalau dibandingkan dengan saya sendiri jauh. Mereka jauh lebih luar biasa daripada saya. Nah, mungkin poin yang ingin saya bagi di sini adalah kita ya coba rubah ya bagi rekan yang ingin menjadi guru juga ya, kita coba rubah mindset kita untuk lebih menyesuaikan dengan atau adaptif dengan lingkungan sekitar, mencoba memakai rasa gitu ya. Tentu di situ memang melupakan tantangan tersendiri. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu hal yang sulit atau impossible, tapi itu tantangan gitu. Kadang-kala ketika kita bilang sulit, kita sudah mundur karena itu sulit, kita mundur. Tapi ketika kita bilang tantangan, kita akan maju terus. Jadi coba untuk menghapus kata sulit, tapi itu menantang seperti itu. Kemudian bagaimana menjadi, ya saya pribadi masih belajar juga bagaimana menjadi seseorang yang humble gitu ya, yang rendah hati, yang mencoba untuk tidak
sombong gitu, karena ilmu yang saya dapatkan juga berasal dari Allah gitu kan. Ada yang lebih tinggi daripada kita gitu, ada yang lebih lagi daripada kita, ada yang lebih cerdas lagi daripada saya sendiri seperti itu. Jadi tidak ada hal yang patut disombongkan. Jadi mungkin ya sebagai bahan introspeksi bagi saya sendiri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tidak sombong seperti itu. Nah, kemudian ada ya mungkin ada saya mempunyai kutipan gitu kayak tadi di awal seperti disebutkan bahwa yang saya ingin sebagai akhir mungkin dari sini, seorang pendidik dia bisa mengajar, tapi seorang pengajar belum tentu dia bisa mendidik. Itu saja mungkin. Ya. Itu kayaknya berat ya kontennya. Bisa dibikin obrolan selanjutnya itu kayaknya. Ya, mungkin. Oke. Setiap orang bisa mengajar. Iya. Tapi tidak semua orang bisa mendidik. Iya. Atau lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena pendidik pasti bisa mengajar, karena seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Iya, yang saya rasakan seperti itu. Kok jadi aku bolak-balik ya? Tapi aku juga tertarik nih buat bacain satu-satu chat yang udah masuk nih, Mr. Sandi. Iya. Tadi ada yang soal tadi studi kasus yang pertama itu, ada tanggapan juga dari Kak Denny nih yang soal prestasinya turun ke peringkat kedua. Kalau menurut Kak Denny pertamanya bisa dikasih simpati dulu, kemudian ditanya, oh iya ya, kok kamu bisa turun gitu. Iya. Terus buat studi kasus yang kedua, kalau Mr. Ervin bilangnya gini, kalau misalkan ada yang udah berhasil, terus ketemu lagi sama kita teachernya, katanya tuh dia akan bilang, it's not me, it's you. I just show you the door, but you enter yourself. Katanya bilang gitu. Iya. Yes, kira-kira saya akan masuk ke ruangan yang mana ya? Ada yang bisa nunjukin saya jalan? Jalan untuk mendapatkan scholarship loh. Aku beneran ngerasa ini menarik banget obrolannya. Aku merasa senang karena aku bisa berpartisipasi di obrolan kali ini, Mr. Sandi. Berarti aku harus kasih ini kali ya. Aku harus kasih apresiasi juga kali ya pastinya sama semua partisipan yang udah bergabung di sore hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Agung karena tadi udah mau sharing, dan aku setuju banget Pak Agung. Sepakat, tepuk tangan, hore! Penonton di studio, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, sama-sama. Sukses terus ya Pak Agung. Sukses terus ya Pak Agung di Jambi. Sama-sama, salam buat sama Jambi. buat semua. Ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih juga buat Miss Ervin sebagai sebenarnya temenan juga ya sama Miss Ervin. Sebagai teman yang selalu support dan membenarkan tenses atau grammar atau structure saya yang salah. Terima kasih ya Kak Ervin. Terima kasih juga buat Kak Denny yang udah bergabung. Dan buat Teh Ratna juga, buat Mbak Ella juga, semuanya terima kasih banget sore hari ini udah bergabung, udah menyempatkan diri ikutan obrolan Zoom sore hari ini yang dipersembahkan oleh On Target Education Training. Udah follow Instagramnya belum? Loh. Kok sih jadi iklan sih? Subscribe YouTube-nya dan Facebook. Nah, oh iya, bener. Jangan lupa subscribe, ya Ajeng deh yang kayaknya hafal kalau soal YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dia suka bilang kayak gitu soalnya. Hi guys. Nah ya, jadi aku kayaknya closing statement-nya tadi dari Mr. Sandi, aku ulang ya. Yang tadi dibilang sama Mr. Sandi, setiap orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa mendidik. Pendidik bisa mengajar, tapi tidak semua pengajar bisa mendidik. Aduh, aku masuk kategori yang mana ya? Menggelitik banget. Aku beneran say thank you buat Mr. Sandi karena udah
jadi narasumber sore hari ini, narasumber jadi pembicara. Terima kasih sekali Mr. Sandi. Terima kasih juga on Target Education Training dan juga Nu Abi Painting. Dan buat pemenangnya nanti akan kita obrolin, akan kita sampaikan di grup ya, Mr. Sandi. Ya, baik. Siap. Gitu. Ada lagi yang mau kita foto? Oh iya, ya ampun itu tuh yang aku lupa. Boleh dinyalain semua videonya, wajah-wajah cantik. Ya, jangan lupa touch up. Touch up. Oke. Nah, siapa yang mau mungkin atas dari saya? Dari Mr. Sandi aja boleh. Biar aku bisa. Ini Miss Ervin masih di rumah sakit ya? Oke. Kayaknya dirinya di rumah sakit. Oh iya benar. Oke. Alright. Kita foto dulu ya. Mari kita berfoto. Siap. Ibu Ella. Oke. Siap. Dalam hitungan ke-17,5 ya kita mulai. Sah ya Bapak ya. 1, 2, 17,5. Oke. Sekali lagi, nggak berasa, Mister. Sekali lagi, boleh. 1, 2, 17,5. Oke. Ya. Diviralkan Pak Sandi. Siap. Ini nanti akan saya upload ke YouTube juga. Ya. Jangan lupa pakai hashtag viralkan. Viralkan. Oke. Siap. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya ya. Terima kasih juga. Sangat senang hari ini semuanya bisa ikut. Saya di sini hanya sekedar untuk berbagi saja, sharing saja, ngobrol-ngobrol saja santai. Insya Allah lain waktu ada kesempatan lagi kita akan bahas semuanya yang kira-kira akan diperlukan. Ya pokoknya yang enak-enak aja lah, yang seru-seru. Terima kasih Miss Pungki juga. Terima kasih kembali sudah membantu saya. Dengan senang hati. Pak Agung, Bu Ella, Ratna, Ervin dan semua yang sudah hadir dan sudah live. Oke, terima kasih. Iya, enggak? Oke. Saya yang tutup atau Mr. Sandi yang tutup? Berhubung udah mau maghrib. Oke, ya. Oke, baik. Saya aja yang tutup karena tadi saya yang buka ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat bermalam minggu. Semoga bisa memetik hikmah dari apa yang kita sudah dapatkan hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau misalkan sudut pandang saya masih keliru, karena selama masih menjadi manusia kita masih menjadi belajar. Tidak peduli statusnya apa, kita sama belajar. Oke, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin.